Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Insyaallah di pertemuan pagi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bidayatul Abid, dan sekarang kita masuk ke pembahasan salat ahli adzar atau salat orang-orang yang sakit, ya, memiliki uzur. Yazmul marid an yusalli qa'iman. Jadi yang pertama, orang sakit itu harus sholat meskipun dia harus berdiri dulu, ya. Kekeliruan yang terjadi biasanya adalah mereka tidak sholat berdiri hanya dengan alasan sakit, langsung duduk. Nah, ini tidak benar, ya. Banyak prakteknya di Indo, kan, tahu-tahu langsung duduk, padahal sebenarnya masih bisa berdiri. Nggak boleh. Nah, ini bermudah-mudahan dalam syarat sakit, sholat sakit gitu. Karena biasanya dulu diajarkannya seperti itu, ya, diajarkan seperti itu. Padahal tidak, ya. Dia harus qa'iman, walau karaqiin, meski membungkuk, ya. Meskipun dia bungkuk, jadi hampir seperti orang ruku, harus begitu, dipaksakan berdiri. Prakteknya adalah mu'tamidan juga atau mustanidan, ya, dia baik itu bersandar pun ditopang. Hatta dalam madzhab Hambali walau bi ujratin yaqdiru 'alaiha. Walaupun dia harus bayar orang untuk bopong dia bisa berdiri. Walaupun harus bayar. Nah, ini adalah syarat yang banyak ditinggal. Jadi banyak orang yang batal sholatnya karena bermudah-mudahan dalam masalah ini, ya. Bermudah-mudahan dalam masalah ini. Nah, fa in lam yastati, kalau nggak mampu baru duduk. Fa in lam yastati fa ala jambi, fa in lam yastati fa qa'idan. Nah, berdirinya pun tuqaddar bi qadriha, ad-darurah tuqaddar bi qadriha. Dalam kaidah fikih dikatakan yang darurat ini, rukhsah itu tuqaddar bi qadriha, maka disesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau misalnya cuman nggak sanggup berdiri lah, karena berdiri lama atau capek, misalkan, ya duduk saja pas memang baca Al-Fatihah dan baca surat. Kalau mampu ruku normal. Jadi pas duduk, kemudian pas mau ruku bangun terus ruku normal. Kemudian i'tidal, kemudian sujud. Jadi tetap melakukan sesuatu yang normal, ya, yang normal gerakan sholatnya sama dia mampu. Nah, kesalahan lain adalah pokoknya full dari awal sampai akhir duduk, padahal masih mampu. Kaidahnya adalah ad-darurah tuqaddar bi qadriha. Yang darurat itu sesuai dengan kadarnya. Dan banyak di antara kita tidak mengamalkan itu. Ya, tidak mengamalkan itu. Langsung duduk dari awal sampai akhir. Nah, ini tidak benar. Kalau praktek yang bagusnya adalah bawa kursi. Memang. Seperti kalau di sini, di Saudi itu, saf pertama itu ada tempat duduk. Khusus saf pertama, itu dikasih tempat duduk. Nah, itu biasa, kadang sampai di saf kedua. Dan biasanya suka ready kursi-kursi di samping-samping. Untuk kakek-kakek, karena di sini kakek-kakek semangat sekali sholat. Dan mereka biasanya di saf pertama. Agar mereka bisa duduk. Ketika gak mampu berdiri lama-lama, mereka duduk. Kemudian pas ruku, berdiri lagi. Ruku normal. Itu harusnya praktek yang benar. Ya, praktek benar demikian. Nah, madhab kalau duduk, maka mutarabbi'an nadban, yaitu dia duduk sila. Ya. Maka ada jaza, dan mau duduk kayak gimana pun, kayak misalnya pakai bangku, pakai apapun itu, maka boleh. Maka itu boleh.
Ya. Fa in lam yastati fa ala jambin. Nah, kalau fa ala jambihi. Nah, kalau nggak bisa, maka berbaring. Ya, berbaringnya hanya menyamping pada salah satu sisi. Wal aimanu afdol, dan berbaring ke sebelah kanan lebih utama. Jadi nggak berbaring mustalqi. Mustalqi itu terlentang ya. Tapi dia ala jambihi. Nah, ala jambihi dulu. Terus dia mengarah ke kiblat gitu. Wa yumi'u bi ruku'in wa sujud, dan dia pun memberi isyarat untuk ruku dan sujud. Ajizun anhuma ma amkanahu, sesuai kemampuannya. Wa yaj'alu sujuda akhfal, dan sujudnya lebih rendah dibanding rukunya. Nah, kalau nggak bisa baru mustalqiyan, yaitu dia terlentang. Nah, kalau nggak bisa nyamping, dia terlentang dulu, seperti biasanya biasanya terlentang gitu, nggak bisa nyamping, terlentang, mustalqi. Ya, misalnya begitu, terlentang. Nah, jadi nanti yang kakinya ngadap kiblat gitu. Baru nanti dia sholat. Kalau nggak mampu, nah maka dengan isyarat kedua mata. Fa in ajaza au ma'a bi tarfihi. Masih nggak mampu juga dia dengan kedua matanya mengisyaratkan. Mustahdiran bi al-fi'la bil aqlihi, dengan membayangkan sholat di dalam kepalanya atau dalam hatinya. Fi qalbihi. Wa kadza in ajza anhu bi lisanihi, dan begitu juga kalau jika lisannya bisu. Misalkan dia nggak bisa ngomong, maka dia membaca dalam hatinya. Nah, makanya ini hukum asalnya memang kalau yang dilafadzkan di lisan dilafadzkan. Dia dilafadzkan. Tidak bisa tidak dilafadzkan ya. Gitu. Nah, wala taskut madamal aqlu sabitan, dan sholat itu tetap wajib selama akalnya masih ada. Jadi hatta walau tadi hanya dengan isyarat kedua mata, hanya sholat dengan hatinya saja, maka sholat tetap wajib. Ya, sholat tetap wajib. Sholat tetap wajib. Nah, fa'in qadara ala qiyamin aw qu'udin fi asna'iha intaqala ilaihi wa atammaha. Nah, jika dia mampu sholat sempurna di tengah sholat, misalnya tiba-tiba sehat, ya, maka dia sholat langsung sesuai dengan sholat normal. Jadi kalau misalnya dia sehat di tengah-tengah, karena obatnya bekerja misalkan, dia minum obat sebelum itu, kemudian tiba-tiba setengah-setengah sholat langsung segar, dia sholat normal setelah itu. Jangan lanjutin duduk atau semisalnya, itu tidak benar. Tidak boleh. Nanti tidak sah sholatnya. Itu tidak sah. Nah, kemudian wala tasihu maktubatun fi safinatin. Nah, tidak sah sholat di perahu. Qa'idan, jika dia duduk, liqadirin ala qiyam, jika mampu untuk berdiri. Nah, wa tasihu ala rahilatin wa kifatin alas ausa'iratin, dan sah di atas kendaraan yang berdiri maupun bergerak, lita'adzin biwahlin. Nah, jadi hukum asalnya itu dalam madhab itu, sholat itu harus di atas tanah. Dari mana dalilnya? Kalau kita bilang dari mana dalilnya adalah Nabi SAW ya selalu sholat di atas tanah. Gak pernah Nabi diriwayatkan dari Nabi sholat sambil melayang gitu. Gak pernah.
Nabi selalu sholat, kalau sholat ya di atas tanah. Mentok-mentoknya beliau sholat di atas kendaraan, sholat nafilah. Jadi jelas. Di atas kendaraan itu nafilah. Tapi kalau Nabi sholat pasti turun dan di atas tanah gitu. Nah, ini kan detail yang mungkin tidak terlihat dan tidak eksplisit tentunya. Sehingga ketika muncul pesawat terbang, nah para ulama kontemporer mengatakan, sebagian mengatakan tidak sah sholatnya. Kalau ikuti mu'tamad madhab itu tidak sah. Sholat di pesawat terbang. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak napak di tanah. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat selalu memastikan sholat itu di atas tanah. Kayak aneh, tapi memang demikian faktanya. Kalau misalkan sholat tidak di atas tanah itu diperbolehkan, nah itu pasti sudah dinukilkan kepada kita. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat di atas tanah. Makanya di sini didetailkan di sini boleh tasih kalau rahilatin waqifatin osairah boleh dalam yang bergerak, artian kita terangkat di atas tanah. Baik itu dia maupun jalan. Nah, seperti misalkan kereta. Kalau di kita zaman kita sekarang kan itu di atas tanah yang ngangkang. Nah, jadi kita nggak langsung napak ke tanah. Kita di atas kendaraan. Nah, boleh jika kan misalkan lita'adzin biwahlin. Nah, kalau di sini lita'adzin biwahlin. Karena sebab qat lumpur. Wa matorin wa nahwihi. Hujan dan semisalnya. Li auli khawfi inqita'in an rufqah. Atau misalnya ketinggalan rombongan. Nah, jadi kalau naik kereta, misalkan kita takut nanti keretanya jalan, kita ketinggalan. Misalnya lagi berhenti misalkan wakif bahkan gitu berhenti di stasiun. Tapi kita nggak berani turun, takutnya ketika lagi sholat di musola, tiba-tiba jalan gitu, kita ketinggalan. Nah, ya udah sholat di musola kereta. Meskipun keretanya berhenti kan, kalau berhenti kan bisa turun. Beda kalau lagi jalan. Beda kalau lagi jalan. Nah, bedanya memang ketika di sini itu oleh yang mengatakan kenapa sempat berada di Saudi nggak ada banjir katanya. Tuh. Oknum-oknum. Iya nggak ada banjir, nggak hujan. Kalau sekalinya hujan banjir justru. Sekalinya hujan banjir. Di sini di Buraidah itu hujan sedikit aja sekolah libur biasanya. Sekolah diliburkan langsung. Jadi seringnya di sini prakteknya ada forecast dulu. Jadi nanti kita akan dapat forecast mengatakan bahwa di sini BMKG-nya lah. Kalau di sini BMKG itu kerja. Jadi kalau BMKG-nya bilang, oh besok kayaknya hujan lebat nih, udah malam tuh keluar informasi resmi besok unbu'ud. Kalau sekarang unbu'ud itu online, daring. Kalau dulu libur total sebelum dikenal unbu'ud itu libur total, nggak ada kelas. Sekarang karena sudah ada unbu'ud, datanya jadi ya sudah daring, sekolahnya daring. Ta'lik istilahnya di sini. Jadi kalau sudah masuk musim dingin, sekarang kan lagi musim dingin, 2 minggu ini di Jamiah itu libur, bukan libur, maksudnya unbu'ud, banyak hampir unbu'ud tiap hari. Dan kalau hujan ya basah sekali. Dan yang namanya wahl di sini, nah semacam wahl tuh dia memang menyulitkan itu, bukan lumpur ya, jadi pasir yang basah. Nah itu pun nyusahin mau jalan tuh susah. Jadi ada masakoh di situ. Dan di sini memang karena sistemnya ketika datang ke sini sadar tidak ada drainase kalau di sini. Sistem drainase itu tidak ada. Beda dengan di Indo ada sistem drainase. Jadi kalau hujan tuh lewat ke arah sungai. Karena memang ada sungai sehingga bisa bikin sistem drainase. Adapun di padang pasir nggak ada sungai. Sehingga bisa bikin sistem drainase. Jadi kalau sekali hujan sebentar aja, itu pasti genangan air di mana-mana. Genangan air di mana-mana. Genangan air di mana-mana, jadi biasanya bahaya. Bahaya terutama kalau nanti di aspal itu, nah itu akan membahayakan. Sehingga memang seringnya ditalik di sini kalau hujan. Dan hujan itu cuma beberapa kali saja di setahun, itu pun terjadi di musim dingin. Jadi bulan-bulan berberan lah di sini. Musim dingin dari September sampai Maret. Seperti itu. Nah, ini wahal tuh ada gitu. Wahlin.
Dan ini sering saya katakan bahwa di kelas-kelas yang lain ada beberapa furuk fikih, misalnya ada permasalahan fikih itu dia memang terkait dengan realita yang terjadi di masa penulisnya, di tempat penulisnya hidup. Nah, kalau di Indo mungkin kurang relevan karena nggak ada wahal itu, kayak lumpur apa gitu. Mungkin kalau di kampung lumpur tuh baru muncul kalau kita ke sawah gitu, baru ada lumpur. Tapi kalau di sini karena padang pasir, hujan sedikit itu lumpur. Maksudnya bukan lumpur sih, susah jelasinnya. Kayak pasir basah gitu. Pasir basah itu kadang menyusahkan untuk jalan, yang nempel-nempel gitu kan. Hampir nggak bisa jalan justru. Kadang kalau kena pasir yang memang basah dan basah dan dia, maksudnya basahnya membuat kita masuk gitu. Ya mirip-mirip lumpur lah. Nah, disebut dengan wahlun itu. Saya baru mengalami namanya wahl di sini. Di Indo dulu pas masih belajar madzhab Hambali nggak kebayang wahal itu apa. Mator wa wahal biasanya kan digabung gitu kalau di kalau di kitab-kitab fikih gitu. Nah, baru terbayang tasawurnya di sini. Makanya kalau di sini hujan, kenapa nanti nyambung kepada jamak mator? Nah, kalau mator di Timur Tengah itu, ya di padang pasir itu pasti ada, terutama kalau malam ada masru'iyati jamak. Ya karena tadi berbahaya. Kadang malam-malam itu lagi gelap gitu ya. Makanya di jamak lah. Kalau jamak bainal isya'in. Nanti kita bahas setelah itu. Masih lanjut kembali ke sini. Wahal wa matar nahi wa khawfi inqita' ruqqah. Tadi wa khawfi ala nafsihi min nahwi aduwin. Atau takut ada musuh. Ya. Au ajizihi an rukubin in nazala. Nah, enggak bisa naik lagi kalau udah turun. Ya, enggak bisa naik lagi kalau turun. Wa alaihi istiqbal wa ma yaqdiru alaihi, dan tetap harus menghadap kiblat dan memenuhi rukun yang mampu dipenuhi. Jadi kalau masih bisa berdiri seperti tadi di kereta itu nggak boleh kita sholat sambil duduk, padahal ada musola yang bisa berdiri. Nah, itu ada biasanya di musola di kereta-kereta itu ada. Nah, ada yang bermudah-mudahan juga ya sholat di tempat duduknya. Nggak boleh. Ada kok musolanya, dan itu ngadap kiblat lagi biasanya. Enak kan kalau kereta itu kan lurus di jalurnya, jadi dia stabil gitu. Beda dengan kalau bis kan dia belok-belok. Kalau kereta kan lurus, sehingga ke kiblatnya pun dia stabil gitu untuk lihat ke arah kiblat. Nah, wa yu'tabar al-maqarru li a'dha'i sujud falau wada'a jabhatahu an qutnin manfush. Nah, ini khusus untuk sujud. Maka wajib menempel di permukaan ya. Wa yu'tabaru al-maqarru li a'dha'i sujud falau wada'a jabhatahu ala qutnin manfush. Jadi kalau misalkan dia nggak nempel di permukaan, misalkan di kapas, au sholat fi urujuhah. Nah, kalau sholat di atas ayunan, la daruratan, tanpa hajat, olam ya sih. Makanya tadi sholat di atas kereta itu kan ngangkang gitu ya, yang seperti melayang gitu di atas tanah lah, dia tidak di atas tanah. Nah, itu tidak sah. Makanya dalam pesawat pun tidak sah kalau menurut Mu'tamad. Makanya para masyayikh di Saudi itu kalau bisa sholat di jamak, jangan sholat di pesawat. Kalau memungkinkan untuk di jamak. Seperti cuma perjalanan 4 jam, perjalanan 5 jam, itu kan masih bisa di jamak. Entah itu jamak takdim atau jamak takhir. Nah, kalau perjalanannya baru 10 jam, nah itu kan agak sulit ya. Pasti harus pesawat. Kan? Maka nanti sholat di pesawat. Nah, nanti kalau problemnya lagi bisa sholat pakai air enggak? Nah, kadang di sebagian maskapai nggak bisa. Di sebagian maskapai bahkan nggak ada musolanya. Ya, nggak ada musolanya karena bikin space musola tuh bisa jadi duit. Gitu. Jadi kan bisa jadi kursi gitu kan lumayan. Ini malah dibikin space kosong buat sholat. Nah, kalau yang Saudi umroh, maksudnya yang dari Indo ke Jeddah itu, jalur Jakarta Jeddah itu biasanya ada musolanya. Jakarta Jeddah itu penerbangan internasional ada musolanya karena memang biasanya yang ngisi Jakarta Jeddah itu orang jamaah umroh atau Jakarta Madinah itu ada musolanya biasanya karena memang yang untuk orang-orang jamaah umroh ada space musola di bagian belakang pesawat. Faslun, ini jamaah yusannu qasru, kita qasar dulu, qasru salat rubaiyah liman nawa safaran. Maka sunnah ya
qasar salat rubaiyah saat safar. Jadi hukumnya sunnah. Beda dengan jamak, nanti jamak itu mubah. Kalau qasar itu sunnah. Nah, pertama apa? Harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ini syaratnya adalah nawa safaron mubahan. Dia niat safar mubah. Dia niat safar. Ya. Kemudian yang paling penting adalah di mahalin muayyan. Jadi bukan cuman seperti udah saya ingin berkeliling dunia gitu. Nah, itu tidak jelas kan niatnya mau kemana. Oh, saya bukannya mau keliling Jawa misalnya. Nah, itu tidak punya niat tertentu. Jadi kalau dalam madzhab itu harus niat tertentu. Oh, saya mau ke kota ini gitu. Jelas. Bukan dia pergi tanpa arah. Itu tidak bisa. Ini niat safar mubah walau linuzhatin au furjah. Jadi meskipun itu cuma jalan-jalan saja, itu boleh. Ya. Tapi mubahan, nah sehingga tidak boleh nanti ini sebentar lagi mau tahun baruan misalkan, atau mau Natalan apalagi, bro. Nah itu tidak sah. Safar maksiat nggak boleh qasar. Safar maksiat nanti banyak ahkam dia tidak berlaku. Karena kaidah madhab itu kalau dia melakukan suatu maksiat, rukhsah tidak berlaku. Ya, rukhsah tidak berlaku. Kemudian blugu sih tata asal farsahkan barron wa bahran wa yawman fasaidah. Nah, ini dia mencapai 16 farsah. Dan dalam madhab baik itu di barron wa bahran, baik itu sebutannya? Baik itu di langit lagi di darat maupun di laut, ya. Nah, itu adalah 2 hari. Nah, jadi kenapa dibuatkan hitungan, ya? Karena dia ada dhabit. Fikih itu butuh dhabit. Fikih itu butuh hitungan yang jelas. Ya. Jadi kalau dikembalikan kepada urf itu sulit justru. Sehingga kalau semisal mungkin masih bisa di kuantifikasi dalam artian ada angka yang bisa kita kejar, maka para fuqaha biasanya akan mengejar adanya angka agar lebih mudah. Coba kalau dikembalikan kepada urf, itu ikhtilaf, repot karena urf itu tidak mundhabit. Tapi kalau ada angkanya itu mundhabit, sehingga siapapun bisa ngamalin. Makanya kalau masih bisa dikuantifikasi. Ya, seperti kalau air lukula, safar sekian farsah, semuanya ada hitungannya, itu masih lebih mudah. Karena ada parameter tertentu yang bisa kita kejar, angka. Kalau angka nggak akan ikhtilaf. Orang-orang pasti akan sama mengejar angka yang sama. Tapi kalau urf, itu pasti sulit. Kalau urf itu sulit karena dia tidak mundhabit. Dia akan berbeda. Ya. Dia berbeda. Nah, situ farsah dalam madhab itu Syekh Uaimi dalam Hawasi Sabiqat dan Fawaid wa Tahrirat, beliau menghitung itu sekitar 138 km. Itu hitungan beliau. Cukup berbeda dengan jumhur muasirin, termasuk Syekh kami, Syekh Mansur, itu sekitar hanya beliau menghitung 80 kilo. Sekitar 80 kilo. Juga pendapat Syekh bin Baz. Ya, sebelum cek ke Syekh Utsaimin. Tapi di situ sekitar segitu. Kalau Syekh Khalil itu, kalau tidak salah beliau tidak tarjih. Sebelum cek juga. Ya, tapi kayaknya saya belum cek ya. Tapi yang beda sekali, yang sangat tinggi bedanya itu, yang jauh, itu Syekh Uaimi 138. Tapi memang jumhur muasir itu sekitar 80. Itu pendapat yang juga Syekh Mansur. Sekitar 80 saja. 80 km. Nah, jadinya nanti kembali kepada antum atau kita mau taklid ke angka yang mana. Mau hitungan Syekh Uaimi berarti cukup jauh ya, 138 itu jauh sekali. Jauh sekali. Dan ini akan ngamalinnya kalau di Indo tuh memang cenderung padat ya. Dalam artian kota ketemu kota tuh dia nggak ada tempat kosong. Nggak ada tempat kosong. Jadi ngamalin yang punya Syekh Uaimi itu agak sulit. Biasanya karena kadang mungkin sudah lewat udah kota lanjutan gitu. 138 mungkin udah lewat satu kota habis. Sudah habis satu kota bahkan. Udah masuk kota kedua, kota ketiga. Nah, beda kalau di Saudi terutama, itu antar kota ke kota tuh ada tempat kosong. Jalur panjang sekali memang, ratusan kilo.
Ini 200-300 kilo, 200 kilo lah. 200-300 kilo. Jadi ngamalin yang punya Syekh Uaimi wajar. Karena seperti misalkan saya dari Buraidah mau ke Riyadh itu sekitar 3 jam, 4 jam perjalanan. Itu sekitar 300 kilo. Mau ke Madinah juga segitu, sekitar 300 kilo. Jadi mau ngamalin punya Syekh Uaimi, aman. Mau dari Buraidah mau ke Madinah, udah safar, udah beda kota loh. Dari Buraidah ke Riyadh, segitu. Nah kalau satu mintokah atau misalkan satu provinsi, memang nempel-nempel semua. Dikit-dikit lagi. Jadi memang belum terasa safar. Tapi safar itu baru berasa ketika kita pindah ke provinsi lain. Dari Riyadh, dari Qasim ke Riyadh, dari Qasim ke Madinah, itu baru berasa safarnya. Karena 3 jam, 4 jam. Dan jalan kosong. Dan enak juga ngamalin nanti kapan start safar di akhir batas kota. Di atas batas kota ketahuan kan setelah itu langsung sahur. Tapi kalau di Indo nyambung semua rata-rata. Dia dari ujung dari Jawa misalkan Jawa, dari Jawa ke Jawa. Kalau di Jawa ya nyambung, kalau di Sumatera saya belum. Mungkin seperti di Saudi kan, di Saudi satu kota ke kota yang lain ada kena hutan gitu. Nah, jadi pindah satu kota ke kota lain tuh dia seperti ada jalur kosong. Tapi kalau di Jawa, nah itu susah dobetnya. Karena hampir nyambung, nggak ada tempat kosong gitu. Pasti ada pemukiman. Nah, masuk kepada idza faraqa buyuta qaryatihi al-amirah aw al-khiyam qaumi. Jadi setelah melewati rumah terakhir di daerahnya. Kalau mau di Jawa, karena kita Jawa sentris. Kalau di Jawa itu setelah lewat gerbang kota, ya mungkin lebih cocok, ya. Nah, makanya butuh kita tanzil memang, butuh tanzil. Maksud tanzil di sini yang tahu keadaan, ya ulama negeri lah yang paham keadaan negeri. Karena nggak kebayang kalau hanya beberapa permasalahan fikih itu memang khas dengan kondisi dan budaya tertentu yang tidak ada di budaya lain. Nah kalau di Indo gimana? Kalau di Saudi ya kelihatan. Setelah rumah terakhir, habis itu sok itu jalan aja kosong. Tapi kalau di Jawa terutama, kalau di Jawa tuh dia hampir tiap kota-kota tuh cuma dipisah sama gerbang. Jadi kemungkinan bisa diamalkan ini ketika sudah keluar dari gerbang kota. Ya, meskipun itu kan rumah lagi gitu. Itu kan rumah lagi. Udah masuk gerbang, keluar gerbang udah. Dari situ tuh baru bisa jamak. Gitu. Udah masuk kota baru di situ. Udah masuk kota baru. Wal yukrah itmam, jadi mubah untuk sholat sempurna. Wal qasr afdol. Dan qasr lebih afdol. Ya wala yu'id man qasara summa raja'a qabla istikmarihi. Nah, jadi kalau misalkan dia udah niat untuk pergi ke kota lain dan jaraknya 8, anggap kita ngambil jumhur mu'asyirin 80. Udah sebenarnya niat. Jadi 80 tuh nyampe ke tempatnya. Jadi dan boleh mengqasar meskipun belum 80 gitu. Yang penting sudah keluar dari rumah terakhir. Jarak safarnya memang 80 kilo. Nah, sudah keluar, baru mungkin 10 kilo, 20 kilo dia sudah keluar dari kotanya. Nah, dia qasar lah. Gitu kan. Dia qasar lah, misalkan masuk waktu sholat gitu kan. Dia qasar, tapi nggak jadi misalkan, di cancel. Misalkan dia ada perjalanan dinas, misalkan harus pergi ke kota lain. Udah siap-siap, berangkat. Keluar, udah keluar dari gerbang kota, mungkin minggir di rest area, ya dia sholat, ternyata dapat telepon dari bos, nggak jadi, pulang, udah kosor, gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, biasanya walau yu'id man qasara summa raja'a qabla istikmalil masafah. Sebelum 80 kilo dia sudah pulang, udah putar balik mobilnya, nggak apa-apa. Waman nawa iqamat, jadi nah ini waman nawa iqamat waman nawa iqamatan mutlaqan bimawdi'in aw akthar min arba'ati ayyam au itamma bimukim atam. Nah, dia kalau misalkan ingin sholat lebih dari ingin ditinggal ya, lebih dari 4 hari. Nah, ini misalkan atau 20 waktu sholat kalau dalam madzhab Hambali, 20 waktu sholat, maka dia harus menyempurnakan. Jadi dilihat dari niatnya.
bukan setelah 4 hari jadi sempurna, tapi dari awal kalau niatnya sudah lebih dari 4 hari, maka ya sudah, maka dia sholat sempurna. Ya. Kalau lebih dari 4 hari di suatu tempat, maka sudah langsung sholat dari awal, ya, maka dia sholat dari awal sudah sempurna, gitu. Adapun pendapat dari Syekhul Islam yang biasanya diamalkan, itu yang penting safar, maka meskipun lebih dari 4 hari, nggak apa-apa. Ya, selama dia memang statusnya masih bersafar. Seperti kalau di kita kan mudik, ya. Mudik itu kan biasanya nggak cuma 4 hari, bisa seminggu, bisa sampai 2 minggu, misalkan, mudik. Nah, maka dia bersafar. Nah, jadi jangan bukan repot aja, tapi jadi kita bisa kita samakan. Misalkan kalau kan mau liburan kuliah sekarang rata-rata, nah maka kalau kita misalkan seorang kuliah di Libya, ya, kuliah di Libya, misalkan dia rumahnya di Jawa Tengah, nah dia kasusnya bagaimana? Maka dia kan nggak mau pulang 2 minggu doang. Nah, statusnya di rumah itu apa, safar atau bukan? Tapi dia mau statusnya bukan safar, pulang dia. Kan dia jadi mustautin di rumahnya. Dan di Jakarta dia mukim. Nah, kosor nggak selama di rumah 2 minggu? Ya enggak, jawabannya enggak kosor. Di rumah cuma 2 minggu. Beda dengan mudik, misalkan dia sudah tinggal di Jakarta, sudah mukim di Jakarta, dia ke rumah orang tuanya untuk liburan. Nah, kalau mengikuti pendapat Syekhul Islam, nggak apa-apa, seminggu, 2 minggu, kosor terus. No problem. Tapi pendapat madhab, kalau sudah niatnya lebih 4 hari, nggak boleh. Dia harus sempurna salatnya. Sebentar, kalau misalkan tadi kasusnya, seorang kuliah di Libya, kemudian dia pulang ke Jawa Tengah, misalkan seperti itu, atau ke Jawa Timur lah. Nah, apakah dia boleh mengkosor sholat di tengah jalan? Dalam artinya kan ke Jakarta, ke Jawa Tengah pasti lebih dari 80 kilo. Sedangkan kalau di rumahnya dia nggak boleh kosor, karena statusnya pulang. Apakah dia boleh kosor di perjalanan? Nah, apakah boleh nggak dia kosor di perjalanan? Bentar, saya memastikan dulu. Nah, jadi kalau dari isyarat yang ditulis oleh Syekh Mansur dalam Syarah Akhsar, beliau mengatakan di situ boleh. Jadi di perjalanan itu boleh seseorang itu dia karena tidak bisa kosor di rumahnya, maka dia boleh kosor di perjalanan. Sama seperti misalkan dia mau mudik ke rumah orang tuanya lebih dari 4 hari, maka selama di perjalanan itu boleh kosor. Ketika sudah sampai, nah itu sudah tidak boleh kosor lagi. Kalau dia mengambil pendapat muktamad harus 4 hari. Ketika lebih dari 4 hari, nyampe di rumahnya,
nyampe di rumah orang tuanya, maka tidak boleh qasar. Ya, tidak boleh qasar lagi. Nah, itu bisa diamalkan. Jadi boleh qasar di perjalanan. Boleh qasar di perjalanan, sudah nyampe tidak boleh. Ya. Nah, kemudian fa'inhu bisa dulman aw bimatarin aw aqama li hajatin bila niyati iqamatin fawqa arba'ati ayyam wa la yadri mata tanqadi qasara abadan. Nah, kalau misalkan dia ditahan secara zalim, atau tertahan karena hujan, ya bimatarin, hujan, ya, aw aqama li hajatin, yakni kalau di Indo nggak relevan dalam tertahan dengan motor. Terus saya pas awal-awal selalu bingung kok bisa motor jadi sebab untuk jamak, ya karena beda sekali ya ngalamin motor di di Indo dan ngalamin motor di sini gitu. Hujan di sini. Kalau hujan di sini tuh benar-benar udah mirip-mirip. Mungkin kalau di Indo kalau hujan badai baru berasa gitu ya. Kalau di sini hujan biasa aja sudah sangat terasa. Terutama kalau lagi musim dingin, kalau udah hujan, terutama itu mendekati puncak musim dingin, nah ke akhir-akhir tahun itu udah mendingin. Nah, makanya ada Lailatul Burudah gitu. Dalam beberapa kitab fikih itu boleh untuk jamak kalau dingin sekali gitu. Nah, makanya itu tidak relevan dengan negara tropis. Beberapa apa yang ditulis ulama madhab itu karena mereka tinggalnya di negara yang ada musim panas musim dingin. Nah, tidak relevan dengan yang tinggal di negara tropis. Jadi ada beberapa yang permasalahan fikih itu dia tidak relevan di negara tropis, seperti hujan. Hujan itu kalau di negara tropis itu nggak terlalu, ya nggak jadi bencana juga gitu, kecuali dia besar sekali. Kalau di negara kayak seperti di Timur Tengah atau yang punya winter, nah itu hujan tuh kadang jadi problem justru. Kalau ada hujan tuh jadi problem. Jadi problem tuh muncul masyakoh, benar-benar jadi masyakoh kalau hujan itu. Nah, makanya kalau pengen hobi motorin awak melihat hajatin, nah misalnya dia melakukan sesuatu niat dengan fauqa arba'ati ayyam. Bila ini niatin iqamatin fauqa arba'ati ayyam, mulai terima tatan qadi qasar abadan. Jadi dia niatnya tidak di bawah 4 hari, tapi ternyata manjang terus. Dan dia nggak tahu kapan selesai. Jadi misalnya audiennya 3 hari perjalanan dinas. Ternyata nggak selesai-selesai. Nah, pernah dicontohkan kalau di Saudi itu salah satu masyayikh itu mencontohkan kalau misalkan kita perjalanan dinas katanya terus pergi ke suatu kota untuk ketemu dengan seorang gitu misalkan. Tapi pas datang ke kantornya nggak ada. Suruh besoknya. Terus datang lagi ketemu suruh besoknya lagi. Kalau istilah di sini bukroh. Kalau yang sudah tinggal di sini ngerti. Ya pasti ketawa kalau dengar istilah bukroh. Nah, kalau di sini tuh di antara buruknya itu ada di sini tuh ya manajemen tuh kurang bagus. Jadi ada istilah bukroh kalau di sini. Nah, kadang kalau pegawainya tuh jadi memang agak seenaknya gitu lah. Kan kita datang terus katakan dia nggak mau ngelayanin kita, soalnya bukroh. Dia bilang bukroh. Gimana? Dia sudah bilang bukroh, kita mau maksa di situ juga kadang di beberapa kesempatan kita maksa bisa. Kan dia cuman kadang bilang bukroh tuh karena malas aja. Terus kita tunggu aja di situ sampai dia kesal sendiri akhirnya dilayanin. Kalau orang Indo kan kayak enakan, dia pulang. Tapi kalau kayak orang-orang Eropa tuh mereka kadang dilawan gitu, begitu sampai dapat. Nah, ini contoh kan begitu. Jadi kalau misalnya kita beranya dinas terus datang nggak ada, disuruh bukroh udah balik, terus datang lagi besoknya bukroh lagi terus gitu sampai datang gitu sampai bisa tembus. Nah itu boleh mengkosor. Karena itu bukan cuma ke orang asing, itu ke sesama orang Arab juga kadang begitu. Kalau lagi malas, itu ya suruh bukroh besok lagi gitu. Besok lagi. Itu kalau nanti jangan kaget kalau saya dapat berangkat ke sini.
sekolah di sini, terus nanti kadang pegawainya lagi males, apapun ya, mau di kampus, mau nanti ketemu di kayak di kota pemerintahan, kalau sudah kena bukroh sudah besok lagi kadang. Jadi kita punya nyali untuk melawan itu, atau nyali nunggu yang kita nggak tahu juga kadang nggak ada. Nah, jadi kalau seperti itu, jadi besoknya nggak tahu kapan selesai. Nah, itu baru relevan ketika di sini. Dia mau ngelakuin suatu hajat, tapi nggak tahu kapan selesai. Jadi itu di sini relevan sekali kalau dibilang dia ini di jalan dinas mau ketemu seseorang, ternyata ketika tiap ke tempat itu dia selalu dibilang bukroh besok lagi. Nah, kalau di Indo kan nggak terlalu relevan untuk mau 4 hari mungkin uh, atau misalkan seperti sekarang lagi bencana. Nah, bagi bencana misalnya berangkat, niatnya itu cuma 3 hari misalkan. Niatnya cuma 3 hari di kota itu. Misalkan di kota itu cuma 3 hari niatnya untuk ngebantu relawan terus pindah ke kota lain. Ternyata problem, karena dia nggak tahu kapan selesai, nah maka dia kosor terus. Karena mungkin ada masalah yang lain, ini lebih relevan dengan di Indo. Ada bencana, kemudian dia berangkat, niatnya cuma 3 hari atau 2 hari, selain pindah jadi dia pindah. Nah, kalau pindah kan beda. Pindah nanti kosor lagi di tempat baru. Gitu. Tapi kalau di satu tempat dia lebih dari 4 hari, dia nggak boleh. Misalkan 2 hari tempat ini, 2 hari tempat ini, 2 hari tempat itu boleh. Kosor. Nah, ternyata pas dari kota A 2 hari selesai. Kota B 2 hari selesai. Di kota C misalkan udah, nah itu cuma 2 hari. Tapi ternyata sampai 7 hari, 8 hari nggak selesai. Nah, itu kosor terus boleh. Dalam pendapat madhab, ya boleh kosor terus. Ya, kosor terus menerus. Ya. Nah, insya Allah untuk jamaah kita lanjutkan di bukan apa insya Allah kita tutup dengan pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.